5 tips bagaimana cara mendekorasi rumah minimalis kalian supaya lebih nyaman untuk ditempati dan juga lebih indah. Tonton sampai habis ya teman-teman videonya. Rumah atau hunian minimalis itu adalah salah satu model rumah yang memang sangat diminati hingga sekarang ya, apalagi buat kalian semuanya yang memang pasangan muda. Kenapa banyak diminati? Karena memang rumah minimalis ini terkesan simple, kemudian sederhana, tapi juga terlihat sangat cantik dan kontemporer ya. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian supaya rumah minimalis kalian ini menjadi lebih nyaman ditempati dan juga terkesan lebih indah. Tonton ya sampai habis videonya supaya kalian mendapatkan infonya. Satu, dari pemilihan cat tembok ya teman-teman ya. Ya walaupun rumah minimalis itu terkenal simple dan juga nggak banyak sekali perintilan atau ornamen-ornamennya, tapi untuk pemilihan cat tembok itu harus dipilih dengan bagus ya teman-teman ya, supaya kalian bisa mendapatkan suasana rumah minimalis tersebut. Nggak sembarangan cat ya atau warna yang bisa kita aplikasikan ke tembok kita. Jadi biasanya rumah minimalis itu menggunakan warna cat yang netral atau earth tone ya, tapi nggak ada salahnya kok kalau misalnya kalian memberikan sentuhan warna-warna yang agak lebih ceria agar terkesan bisa mendapatkan suasana yang benar-benar playful gitu ya. Nah, ada salah satu warna yang mungkin kalian bisa gunakan, yaitu warna pastel. Warna pastel itu bisa seperti warna biru, hijau, kuning ataupun ungu. Itu bisa kalian padu-padankan di tembok kalian ya. Jangan menggunakan warna-warna yang memang tidak menggambarkan bahwa rumah kalian itu adalah rumah minimalis. Salah satu warna pastel ini bisa menjadi identifikasi atau identitas bahwa rumah kalian itu adalah rumah bergaya minimalis. Nah, untuk penggunaan catnya, semisal di ruang tamu bisa kalian padu-padankan dengan korden kalian. Jadi kalau misalnya warna kalian itu adalah warna seperti abu-abu atau biru ya, kalian menggunakan korden yang warna senada, atau boleh juga kalian menggunakan korden yang warna kontras dengan cat temboknya supaya bisa menjadi point of view gitu ya, yang bisa kalian tonjolkan di ruang tamu tersebut. Yang kedua adalah menggabungkan dengan alam. Nah, setelah kalian sudah menentukan cat tembok rumah kalian, yang kedua kalian bisa menggabungkan dengan alam. Maksudnya adalah kalian bisa menggabungkan dekorasi rumah kalian dengan perpaduan alam. Salah satunya adalah dengan memberikan tanaman-tanaman yang bisa kalian taruh di meja tamu ataupun di pojok-pojok ruangan. Tapi ingat ya teman-teman, nggak semua tanaman bisa kalian taruh di situ ya, karena memang kalau rumah minimalis kan memang kesannya simple, sederhana. Jadi kalian bisa menggunakan tanaman-tanaman yang tidak rimbun ya, tanaman kecil tapi bisa memberikan sentuhan alami. Contohnya adalah beraneka ragam jenis kaktus dan juga lidah mertua. Ya, saya sarankan sih lidah mertua ya. Kenapa? Karena memang selain lidah mertua itu tidak memerlukan perawatan khusus, lidah mertua tanaman ini tuh bisa menyerap debu gitu ya. Jadi kalian tidak perlu susah-susah untuk merawat tanaman ini, malah justru tanaman ini bisa membersihkan ruang kalian supaya terhindar dari debu. Nah, selain dengan mengaplikasikan tanaman di ruang kalian, di rumah kalian, suasana menggabungkan alam itu juga bisa kalian gunakan dengan cara menggabungkan misalnya kursi ataupun meja ataupun lemari yang berbahan dasar kayu. Jadi semisal di ruang tamu kalian bisa menempatkan meja kecil yang dari bahan kayu ya. Perpaduan antara minimalis dengan alam itu bisa-bisa aja kok, dan masuk-masuk saja, dan tidak mengurangi nilai estetika di rumah bergaya minimalis. Yang ketiga adalah pencahayaan alami. Nah, ini penting banget ya teman-teman buat rumah atau hunian kalian
apapun sih ya, nggak harus minimalis. Semua rumah bergaya apapun pasti membutuhkan pencahayaan yang alami. Nah, di rumah minimalis ini, case di rumah minimalis ini, kalian bisa menggunakan pencahayaan alami ya, dengan memberikan buka-bukaan di atas ya, di atas itu ruang voidnya bisa kalian beri bukaan. Kemudian kalian hanya memerlukan mungkin korden yang tipis saja supaya cahaya matahari itu bisa masuk ke dalam rumah. Nah, fungsi pencahayaan alami ini adalah selain bisa memberikan kesan bahwa rumah kalian itu warm ataupun lebih hangat gitu ya. Selain itu, pencahayaan alami juga berguna untuk kesehatan tubuh kalian ya, supaya bisa terjadi sirkulasi udara yang baik. Karena memang rumah yang sehat itu adalah rumah dengan pencahayaan alami yang cukup supaya bisa mendapatkan sirkulasi udara keluar masuk dengan baik, supaya kalian juga bisa lebih sehat ya, dan juga bisa memberikan kesan bahwa rumah kalian itu walaupun rumah minimalis tapi memberikan kesan bahwa rumah kalian itu warm atau hangat gitu ya. Yang keempat adalah gunakan smart furniture. Smart furniture itu adalah furniture yang bisa digunakan untuk 2 atau 3 fungsi sekaligus ya. Jadi satu furniture yang bisa digunakan untuk 2 atau lebih fungsi yang bisa digunakan. Nah, contohnya adalah seperti kayak meja, kemudian di bawahnya bisa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan buku, ataupun seperti kasur yang di bawahnya bisa digunakan untuk menyimpan buku. Di kolongnya itu kan ada ya, bisa digunakan untuk menyimpan buku. Atau seperti tempat tidur yang bertingkat, di mana di atas itu tempat tidur, di bawahnya juga bisa digunakan untuk meja belajar. Nah, penggunaan smart furniture ini memang sangat penting untuk rumah minimalis ya, karena memang tujuannya adalah untuk menghemat ruang dan juga untuk supaya tidak terlalu banyak furniture di rumah minimalis. Kalau memang terlalu banyak furniture juga akan mengurangi estetika, dan juga akan mengurangi identitas bahwa rumah kalian itu adalah bergaya minimalis. Jadi kalian sebisa mungkin gunakan smart furniture ya teman-teman. Nah, yang kelima ini adalah kalian bisa menggunakan karpet yang bermotif kotak besar ataupun abstrak ya teman-teman. Nah, untuk rumah-rumah minimalis biasanya ruang tamu ataupun ruang-ruang yang lain itu kan biasanya terkoneksi ya, tanpa sekat, atau biasanya kita menyebutnya open space gitu ya. Nah, di rumah-rumah minimalis yang seperti ini, kalau misalnya kalian di ruang tamu, usahakan menyediakan karpet di bawah meja itu karpet yang bermotif kotak-kotak besar ataupun yang abstrak gitu ya, karena motif ini memang sangat-sangat kental dengan nuansa rumah minimalis. Tapi ingat ya teman-teman, kalian juga harus memilih karpet yang berbahan lembut di kaki, karena memang ini kan juga digunakan di ruang tamu. Jadi gunakan karpet yang berbahan lembut, jadi bisa nyaman dipakai juga. Seperti itu ya teman-teman.